Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sekar Maulana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang angka-angka yang bertingkat pada pola menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Oke, pada video kali ini ada 3 tugas dan 1 UTS, ujian tengah semester. Oke, langsung saja masuk pada penjelasannya. Di form 1 ini terdapat if integer, trapez, textbox 2 yang digunakan untuk menampilkan pola bertingkat pertama. Kemudian ini digunakan untuk memastikan input dari textbox 2 adalah angka dan diisi atau disimpan ke variabel n. Jika variabel n benar, maka lebih dari 0, textbox 1 clear akan mengosongkan isi pada textbox 1 untuk sebelumnya dan tidak akan muncul lagi. Nah, sini textbox 1 nih. Ini akan hilang nih. Kemudian di sini saya mendapatkan proses masuk seperti ini for in integer i. Ini artinya akan mengulang dari 1 sampai angka yang kita inputkan. Misalnya kita inputkan angka 8 dari 1 sampai 8 lah begitu. Kemudian di dalam ada variabel baris untuk menyimpan angka setiap barisnya. Kemudian ada for j astring, ini digunakan untuk menambahkan angka 1 sampai ke i dalam variabel string. Kemudian di sini saya menambahkan tombol untuk hapus seperti textbox 2 clear, textbox 1 clear, dan textbox 2 fokus. Nah, ini digunakan untuk menghapus sini. Ini misalnya kita input angka di sini, kemudian di sini terhapus dan di sini terhapus. Itu untuk ini button ulang nih. Kemudian textbox 2 fokus. Setelah itu saya menambahkan mi height dan form 2 show. Ini digunakan untuk menggampangkan saya ketika menyatukan program-program begini. Jadi misalnya kalau saya sudah selesai menjelaskan pada form 1, langsung kita menekan ini akan masuk pada form 2 sini. Nah, kemudian lanjut pada form 2. Oke, baik, lanjut pada form kedua. Pada form kedua ini ada if integer trapez. Ini digunakan untuk mengecek apakah textbox 21. Nah, ini textbox 21 ini saya gunakan untuk ini ya, ini textbox 12, ini textbox 21. Ini dicek apakah textbox 21 ini bisa dikonversi menjadi bilangan bulat atau integer dan nilainya lebih dari 0. Kalau iya, lanjut dieksekusi pada program di bawah ini. Kemudian ada textbox 12 clear. Ini digunakan untuk menghapus isi textbox 12 agar kosong sebelum mulai menambahkan teks baru. Kemudian ada for i integer, ini digunakan untuk perulangan dari 1 sampai n, yaitu jumlah baris yang akan diisi. Kemudian ada dim baris astring, ini digunakan untuk instalasi variabel baris untuk menampung pola angka dalam satu baris. Kemudian ada if i mod 2, ini digunakan untuk mengecek apakah baris pertama adalah ganjil. Jika ganjil, buat program ini menurun seperti misalnya kayak 5, 4, 3, 2, 1. Nah, seperti begitu tuh. Kemudian ada for j lagi nih, ini digunakan untuk jika ganjil buat angka 5 sampai 1 secara menurun. Kemudian ada baris j, ini digunakan untuk tambah angka ke string baris. Kemudian ada textbox 12, ini digunakan untuk tambah string ke baris ke textbox 12 lalu pindah ke baris yang baru. Di sini juga saya menambahkan untuk
button ulang codingannya. Kemudian di sini saya menambahkan button untuk kembali ke form 1 lagi dan button lanjut untuk ke form yang ketiga. Oke, kita lanjut pada form yang ketiga dulu. Pada form yang ketiga ini, pertama-tama di sini ada if integer. Ini digunakan untuk mengecek apakah teks dari text box 2 bisa diubah menjadi bilangan bulat n. Jika bisa, lanjut dieksekusi. Nah, ini pada form 3 ya. Form 3 ini adalah text box satunya dan sini ada text box 2-nya. Kemudian ada dim hasil string. Ini digunakan untuk membuat variabel hasil bertipe string untuk menampung hasil pola angka. Kemudian ada for i integer, ini digunakan untuk perulangan baris naik dari 1 sampai n. Kemudian ada hasil, ini digunakan untuk misalnya seperti kayak baris baru, misalnya kayak ada baris, kemudian ada codingan ini dia akan menjadi baris baru gitu. Kemudian ada for integer, ini digunakan untuk perulangan kolom dari 1 sampai i. Kemudian ada next, ini digunakan untuk menutup perulangan j. Kemudian ada hasil, ini juga sama seperti sebelumnya untuk seperti kayak baris baru gitu. Kemudian di sini ada text box 1 titik teks sama dengan hasil. Ini digunakan untuk menampilkan seluruh hasil pola di angka text box 1. Kemudian di sini jika hasil di atas ini kita tidak mengisi seperti angka, kita isi seperti huruf, akan muncul blok ini nih, masukkan nilai. Kemudian di sini sama seperti sebelumnya, saya menambahkan button untuk ulang, button untuk kembali, dan button untuk lanjut pada program selanjutnya. Oke, kita cek dulu hasil-hasilnya. Di form 1 tadi, ketika kita mengklik menginput angka 8, akan muncul seperti begini, segitiga terbalik, segitiga namun hanya setengah begini, 1 sampai 8. Kemudian kita ulang, kita mengisi angka 9 lagi, kita cek. Nah, seperti begini nih, segitiga namun hanya setengah. Kemudian kita lanjut pada form kedua. Di form kedua sini, ini hasil outputnya akan seperti begini, 54321, 12345, 54321, 12345. Ini akan berulang terus sampai 8 kali. Karena kita klik kali 5, ini akan berulang sampai 5 kali saja. Kemudian kita lanjut. Nah, ini pada form ketiga, ini akan mencetak outputnya akan seperti segitiga namun kayak terbalik gitulah, kayak misalnya begini nih, 8, cek, nah gini, segitiga nih, terbalik ke samping. Kemudian kita input angka 3 aja lah, nah seperti begini, 1, 2, 3, kayak segitiga tapi kayak menyamping gitu ya. Kemudian ada ini seperti ini. Oke, kita lanjut pada mid-nya. Nah, pada mid kali ini saya membuat aplikasi hitung gaji pegawai. Oke, saya menjelaskan dulu pada codingannya. Nah, ini. Nah, pada codingan mid ini, yang awalnya sebelum kita menambahkan tambah data ya, ini grup-grup ini akan false, dia akan belum bisa terisi, belum bisa kita tambah data lah sebelum kita menekan tombol ini nih, yang tambah ini nih. Nah, kemudian di sini ada data grid, ini digunakan untuk ya, tapi sebelum kita menekan ini, data-data pada grid ini akan kosong dulu lah, dia bersih gitu. Dan di sini juga nih, ini misalnya kalau kita ini nih, gini. Nah, ini kan sebelum kita pencet angka tambah, dia belum bisa dipencet toh, kayak dia masih belum bisa diisi lah. Dan kita klik tambah, nah ini baru bisa diisi. Kemudian di sini ada button batal, udah berubah jadi buttonnya. Nah, pas kita klik button batal ini,
Nah, ini akan jadi false lagi, tidak bisa lagi diisi dulu. Nah, beginilah programnya lah. Jadi begini nih. Nah, kemudian di sini ada button satu. Nah, button satu ini saya gunakan untuk apa ya? Button satu combo box satu nih digunakan untuk kayak ubah-ubah jabatan lah, kayak misalnya tata usaha, gaji pokoknya 1.500.000. Nah, misalnya kalau misalnya kita ganti jabatannya di sini, nah otomatis gaji pokoknya akan berubah di sini. Kemudian misalnya gini, misalnya kita pilih jabatan tata usaha lah, tata usaha, terus gaji pokoknya 1.500.000. Nah, nanti kena pajak presentasi 2. Nah, sini nanti nih pajaknya nih kan langsung kepotong nih pajaknya di sini. Jadi dia langsung totalkan sendiri nih. Misalnya kita pilih jabatan tata usaha, terus muncul otomatis ini gaji pokoknya, kemudian di sini juga nanti muncul otomatis pajaknya. Nah, begitupun seterusnya sampai rektor nih, rektor gaji pokoknya 4.500.000 dan pajak presentasinya 5. Kemudian di sini ada untuk hitung gaji. Hitung gaji sini, sebelum kita hitung gaji tuh akan muncul dulu ini nih. Misalnya kalau kita tidak isi, hmm, nah kemudian di sini ada hitung gaji. Nah, di hitung gaji ini ada untuk tanggal lahir, kita pakai date time picture. Nah, nanti yang muncul pada date time picture di situ ada di sini di grid-grid ini nih. Bentar. Nah, di grid sini nih. Ada akan muncul di sini nih, di grid-grid sini. Di data grid view nih. Dia muncul, misalnya kalau kita isi, datanya kita ganti, akan muncul di sini. Detail. Kemudian begitu juga dengan gaji pokok akan muncul di date apa kayak tadi. Ini akan muncul di data grid view nih. Kemudian ada ini untuk codingan tunjangannya. Misalnya kalau hari kerja, misalnya hari kerjanya 30 jadi 30 dikali 50.000 dikurang izinnya, misalnya izinnya 0 lah, izinnya 0 0 dikali 20.000 misalnya tetap 0, terus ditambah angka terlambat. Terlambat mungkin tidak terlambat sih, jadi kasih 0 saja lah. Jadi 0 dikali 5.000 jadi 0, kemudian ditambah sakitnya. Sakitnya misalnya 0 lagi ya, kali 30.000 jadi hasilnya tetap 0. Kemudian ada inilah gaji bersihnya, gaji bersih as integer. Ini gaji pokok ditambah tunjangan dikurang pajak. Kemudian di sini ada dim nomor as integer, ini digunakan untuk mencetak apa ya? Mencetak lebih dari ribuan ribuan inilah data grid view nih. Jadi kita bisa mencetak banyak begitu. Bisa mencetak kayak misalnya dari 1, 2, 3 sampai ribuan. Kemudian di sini ada button 3 klik. Nah, button 3 klik ini digunakan untuk menghapus grid view. Ini misalnya kalau kita ada data di grid view-nya itu, misalnya ada data kan, misalnya kita habis isi semua ini toh, isi semua nama apa semua. Nah, akan muncul di sini data jadi muncul di sini toh. Kemudian kita tekan sini, kemudian kita hapus. Nah, itu data itu akan terhapus sendirinya. Nah, sebelum sebelum mengklik tanda hapus itu, ini akan muncul dulu ini nih, persetujuan ini, apakah yakin ingin menghapus data ini. Nah, nanti ketika kita klik OK akan terhapus. Ketika kita tidak konfirmasinya, ya tidak terhapus. Kemudian di sini ada jika kita tidak mengklik pada data grid view yang kita hapus, akan muncul ini nih. Silakan pilih data yang ingin Anda hapus. Lanjut pada ini button 2 klik ini. Ini button 2 klik ini saya menggunakan function. Function itu dimana untuk melompat lah, kayak misalnya ini nih function yang ini nih.
ini function. Kayak untuk lompati program lah supaya kayak portal-portal lah gitu, portal. Nah, ini ketika kita klik apa ya, hitung gaji. Nah, ini akan muncul persetujuan ini nih, data lengkap, lanjut hitung gaji untuk text box 2. Nah, text box 2 ini namanya kita isi tadi. Kemudian ada hitung gaji function. Nah, di sini untuk combo box 2, combo boxnya untuk anu ya, untuk bulan misalnya kita mengganti bulan Januari ada 31 hari, bulan Maret 31, Mei 31, Juli 31, Agustus 31, Oktober 31, Desember 31. Begitu pula dengan April, Juni, September, November itu ada 30 hari, Februari ada 28 hari. Kemudian di sini ada Mi Close, ini saya gunakan untuk tombol untuk keluar ya, tombol keluar di sini. Oke, baiklah kita langsung mengcek saya bagaimana hasilnya. Nah, di sini hasilnya nih. Kita klik tambah, nah akan muncul di sini nih, kita bisa isi data. Ketika batal, nah tidak bisa isi lagi data. Nah, kemudian sini nih kita isi NIP, misalnya 246 50054. Kemudian namanya ada Syakir, jabatannya ada tata usaha, tempat tanggal lahir Timika, tanggal lahir 24 bulan 6. Nah, hari kerja itu ada 26, jadi misalnya kalau ini kan sebenarnya 30 toh, 30 tapi apa ya, dia kurangi dengan hari minggu lah, jadi dikurangi 4, 30 kurang 4, iya pas nih 26. Kemudian sakitnya 0, tanpa keterangan 0. Nah, ini tanpa keterangan ini kayak ini seperti terlambatnya lah, terlambatnya. Karena izinnya 0. Terus kita hitung gaji. Nah, ini data lengkap, lanjut hitung gaji untuk Syakir. Nah, ini kan nama. Pada text box 2 tadi kita isi nama Syakir. Nah, akan muncul di sini nih, di infonya. Kemudian akan muncul di sini otomatis ini tunjangan 1.300.000. Potongannya tidak ada karena kita tidak sakit atau tanpa keterangan dan izin. Kemudian ada pajak, pajaknya 30.000. Kemudian ada gaji bersihnya ada 2.770.000. Nah, ini nih akan muncul di sini nih. Nah, NPP-nya 246 50054. Nama Syakir, jabatannya tata usaha, tanggal lahir 24 bulan 6, gaji pokok 1.500.000, tunjangan 1.300.000, potongan 0, pajak 30.000, gaji bersih 2.770.000. Nah, setelah saya hitung gajinya, data-data akan muncul di sini. Kemudian saya akan mencoba button hapus. Nah, button hapus ini, nah sini akan muncul konfirmasi, yaitu seperti apakah Anda yakin untuk menghapus data ini? Jika tidak, nah data ini akan terhapus. Jika kita hapus, kita klik iya, nah akan terhapus nih. Itu pun dengan button keluar. Nah, button keluar ini akan mengclose pada form ini. Dia akan menutup pada codingannya. Nah, ini akan keluar pada formnya nih. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin banyak kurangnya. Wah, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.